Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang dirahmati Allah? Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran sains. Tentu saja masih bersama dengan Pak Lukman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Anak sekalian, kita mulakan dulu pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari materi yang ke-8, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nah, dari materi ini kita akan belajar di materi berikutnya tentang rantai makanan. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu pengelompokan hewan berdasarkan makanannya ini. Nah, seperti apa ya? Mari kita bahas bersama-sama. Kelompok hewan berdasarkan makanannya antara lain ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, ada hewan omnivora. Nah, seperti apa ya mereka? Akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita bahas, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis dan buku catatannya? Kalau belum, silahkan disiapkan dulu. Kalau sudah, alhamdulillah, akan kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hewan herbivora. Hewan herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Mereka hampir memakan semua bagian dari tumbuhan. Di antaranya daun, akar, batang, bunga, buah, atau rumput. Yang itulah yang menjadi makanan mereka. Bila mereka dari golongan mamalia, bisa dikenali dari susunan giginya, yaitu tidak memiliki gigi taring, tetapi hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham untuk mengunyah makanannya. Nah, seperti apa ya contohnya? Yang pertama ada sapi. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, sapi memakan rumput, maka dia termasuk herbivora. Kemudian ada zebra, dia juga herbivora. Ada burung pipit. Burung pipit memakan padi atau biji-biji lainnya. Dia juga termasuk herbivora. Dan panda. Panda memakan daun bambu. Dia juga termasuk herbivora. Yang kedua, ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah jenis hewan yang memakan daging atau memangsa hewan lainnya. Biasanya dikenal sebagai hewan yang buas karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Biasanya hewan ini dikenal memiliki gerak yang cepat, gigi taring yang tajam, kukunya yang runcing, dan pandangan matanya serta penciuman yang tajam untuk mendukung agar mereka memudahkan menangkap hewan yang akan dimangsa oleh mereka. Nah, contohnya seperti singa. Di laut ada ikan hiu, di udara ada burung elang, dan ada buaya. Nah, keempat hewan ini adalah pemakan daging atau disebut juga hewan karnivora. Yang berikutnya ada hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang suka memakan daging, sekaligus dia juga suka memakan tumbuhan, atau dikenal juga sebagai hewan pemakan segala. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap atau makan tumbuh-tumbuhan juga. Hewan omnivora, kalau dari jenis mamalia, bisa dikenali dari giginya. Selain punya gigi taring yang tajam, hewan ini juga memiliki gigi seri untuk memotong makanannya dan geraham untuk mengunyah makanannya.
Seperti apa ya contoh hewan omnivora? Contohnya, yang pertama, hewan yang ada di sekitar kita adalah ayam. Kemudian ada monyet, tikus, dan beruang. Ini adalah contoh hewan omnivora. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas penjelasan Pak Lukman tadi? Yuk kita ingat lagi. Tadi ada hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Ada hewan karnivora, pemakan daging. Ada hewan omnivora, pemakan tumbuhan, sekaligus juga menyukai makanan berupa daging. Nah, ada loh hewan lain yang akan Pak Lukman jelaskan di bagian berikutnya. Yuk kita lihat. Hewan ini disebut hewan insektivora. Hewan insektivora adalah hewan pemakan serangga. Ya, walaupun juga masih golongan karnivora ya, yang memangsa hewan lain, tetapi hewan ini dia khusus hanya memakan serangga. Hewan kelompok ini menjadikan serangga baik dalam bentuk telurnya, ulat, kepompong, hingga imago atau serangga dewasa sebagai makanannya. Contohnya apa ya? Contohnya yang pertama ada kodok, ada tokek, ada terenggiling yang suka memakan semut, dan ada laba-laba. Keempat hewan ini adalah contoh hewan yang termasuk hewan insektivora atau pemakan serangga. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup jelas ya dengan penjelasan tadi. Ada beberapa hewan yang dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Lukman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya.